Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang lebih spesifik lagi yaitu tentang Al-Quran. Melalui video pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada slide yang kedua, Ibu akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan dianggap ibadah dalam membacanya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, yang terdiri dari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dalam riwayat yang lain, disebutkan juga bahwa Al-Quran terdiri dari 6.216 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah berjumlah 5 ayat, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, yaitu di Mekah pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkannya secara bertahap, kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari yang terbagi ke dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji atau wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi. Nama lain dari Al-Quran yang pertama adalah Alkitab. Al-Quran memiliki nama lain adalah Alkitab yang artinya adalah kitab. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya yaitu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama lain dari Al-Quran yang kedua adalah Al-Huda, yang artinya adalah petunjuk. Hal ini tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Nama lain dari Al-Quran yang ketiga yaitu Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat atau penyembuh, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran yaitu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Nama lain dari Al-Quran yang selanjutnya yaitu Al-Bushra. Al-Bushra artinya adalah kabar gembira. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Artinya, katakanlah Ruh Kudus maksudnya adalah Jibril. Ruh Kudus, nama lain dari malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman
dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada slide yang kelima berisi tentang isi kandungan Al-Qur'an. Isi kandungan Al-Qur'an yang pertama adalah tentang akidah dan tauhid. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Bukti bahwa ayat Al-Quran membahas tentang akidah atau tauhid berada pada Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang satu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Isi kandungan di dalam Al-Quran yang kedua adalah masalah ibadah. Ibadah di sini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah, artinya ibadah yang khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah maksudnya adalah ibadah yang bersifat umum, seperti tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya tentang silaturahmi, bekerja mencari rezeki yang halal diniatkan karena ibadah, belajar untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Contoh ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ibadah mahdhah adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan. Isi kandungan Al-Quran yang ketiga adalah masalah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah perilaku, sikap kita. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah menjelaskan bagaimana kita harus berperilaku atau berakhlak kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan Allah telah memerintahkan supaya kita tidak boleh menyembah selain Allah, dan kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita dengan sebaik-baiknya. Isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah masalah hukum. Di dalam Islam, hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa hukum meminum khamar, hukum berjudi, hukum mengundi nasib dengan panah, mendatangi paranormal, itu termasuk adalah perbuatan syaitan. Tentunya hukumnya adalah haram. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan sebagaimana yang tadi tersebut. Seperti tidak boleh meminum khamar, tidak boleh berjudi, tidak boleh mendatangi paranormal, mengundi nasib, dan lain sebagainya.
Isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sebagaimana telah kita banyak temukan di dalam Al-Quran, ada banyak kisah yang dibahas di dalam Al-Quran. Contohnya, kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi, ya, kisahnya Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu, dan begitu banyak lagi kisah-kisah nabi-nabi atau umat-umat terdahulu yang tujuannya kisah tersebut dibunyikan di dalam Al-Quran adalah sebagai pengajaran bagi kita, ya, agar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut dan juga sebagai pembenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang terakhir adalah tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Buktinya ada di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai bukti bahwa kejadian manusia, asal-muasal manusia berasal dari segumpal tanah. Lalu berkembang menjadi segumpal daging. Ketika sudah mencapai usia 4 bulan di dalam rahim seorang perempuan, ditiupkan ruh sehingga menjadilah janin yang berkembang. Lalu jika sudah mencapai 9 bulan, maka jadilah seorang manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 membuktikan bahwa di dalam Al-Quran dibahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan terjadinya kejadian manusia. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, bahwa sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftarahu qul fa'tu bisuratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buat Al-Quran? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuat selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 38 membuktikan bahwa Allah menantang bagi siapa saja yang dapat menyaingi kehebatan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 49, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai suatu pedoman dalam memutuskan suatu perkara di antara kita, sehingga ketika kita memutuskan suatu perkara itu tidak mengikuti keinginan kita. Dan jangan sampai mereka memberdayakan terhadap sebagian apa yang telah diturunkan kepada Allah. Apa yang diturunkan Allah kepada kita. Jika kita berpaling dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada kita disebabkan sebagian dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kedudukan Al-Quran yang keempat adalah sebagai korektor atau penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lainnya. Sebagaimana
di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Di slide yang nomor 9 dijelaskan bukti kebenaran Al-Quran. Ada 3 bukti kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Keserasian jumlah 2 kata yang bertolak belakang, artinya lawan kata. Lawan kata dari Al-Hayya artinya hidup dengan Al-Maut yang masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Dan contoh lain, ya, pada kalimat an-naf, artinya an-naf'un, artinya manfaat, yang kebalikannya adalah mudorot, yang masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Yang kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau persamaannya. Contoh, kalimat al-hars dengan al-ziro'ah, membajak, menanam, atau bertani, yang masing-masing sebanyak 14 kali. Contoh lain, yaitu kalimat ad-dallun, yang artinya orang yang sesat, disamakan atau persamaannya dengan al-mauta, orang yang mati jiwanya. Masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, dan masih banyak lagi contoh keindahan redaksi Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran yang kedua, yaitu tentang pemberitaan gaib. Kita ambil contoh. Sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa, Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan. Terdapat di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92. Peristiwa ini terjadi pada 1200 tahun sebelum Masehi. Tetapi di abad 19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala namanya Loret menemukan jasad atau mumi Fir'aun di lembah raja-raja Luxor, Mesir. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli tahun 1908, Elliot Smith mendapatkan izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut. Dan kini kita semua dapat melihat jasad Fir'aun tersebut di Museum Kairo. Akhirnya temuan ini semakin membuktikan tentang kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran yang ketiga adalah tentang isyarat ilmiahnya. Banyak yang dapat dijadikan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Di antaranya, tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima ta'malun. Khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.